Sekali lagi kita mendapati perbandingan antara kisah kehancuran Yerusalem dan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Bagian kedua dari Injil hari ini, tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang itu belum pernah terjadi. Jadi kalau kehancuran Yerusalem itu tahun 70 dengan begitu dahsyat, sama mungkin dengan kalau sekarang orang bicara dengan iklim cuacanya makin panas, tahun depan menurut BMKG akan lebih panas lagi. Saya tidak nakut-nakuti, baca silakan di sana. Tadi ramalan ini Bali kena panas sekali. Apakah ini akan berdampak pada pemanasan global? Orang setengah hati ya, kalau pemanasan global itu air di kutub itu meleleh, apa es salju di kutub meleleh, maka permukaan air laut akan naik dan kita akan tenggelam. Jakarta orang sudah bicara permukaannya makin turun. Tapi berapa banyak dari kita yang percaya omongan seperti ini? Hal yang sama terjadi pada zaman Yesus. Yesus sudah meramalkan ini semua terjadi, sehingga menurut catatan dari Eusebius, seorang sejarawan Kristen, dia mengatakan tidak banyak orang Kristen yang mati waktu pengepungan Yerusalem. Jadi menurut catatan sejarah ada 1,1 juta orang terbunuh di kota Yerusalem, ada 930.000 orang dipaksa mengungsi. Orang Kristen selamat. Kenapa mereka selamat? Karena mereka mendengar ramalan Yesus. Peristiwa ini sudah diramalkan oleh Yesus. Jadi mereka selamat karena apa yang diramalkan Yesus. Tapi orang Yahudi tidak. Dan ini dikatakan tentang bahwa Yerusalem akan diinjak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi sejak tahun 70 sampai dengan tahun 1948, hampir 2000 tahun, orang Israel itu tidak punya bangsa, tidak punya tanah. Mereka diusir keluar, tidak ada satupun orang dibiarkan tinggal di Yerusalem. Masih diizinkan kemudian beberapa tahun kemudian orang Israel kembali setahun sekali untuk merayakan atau mengenang kehancuran Yerusalem dan meratap di sana. Itu yang disebut dengan the Wailing Walls. Jadi temboknya Wailing Walls itu kira-kira dari sini sampai di Pasturan itu temboknya tinggal sepotong itu saja dari sisa dari Bait Allah. Tahun 1948 kita tahu Israel berdiri, tapi kemudian baru tahun 1968 Yerusalem itu berhasil dikuasai oleh Israel. Tapi Bait Allah itu sampai hari ini itu tidak dalam kuasa Israel, ada dalam kuasa Palestina. Jadi kalau kita masuk ke kota Yerusalem, bekas Bait Allah itu yang diperkirakan itu wilayahnya Palestina, sepotong itu. Orang Israel tidak boleh masuk ke sana. Waktu kita mau berkunjung ke sana, kita harus punya surat izin untuk masuk mau lihat masjid itu, kita bawa surat dari pemerintah Palestina. Jadi sampai hari ini saudara-saudara, Bait Allah itu tidak di bawah Israel, walaupun seluruh Yerusalem itu dikuasai oleh Israel, tapi Bait Allahnya tidak. Dan menurut ramalan kitab Daniel ada 7 tahun. Jadi kalau sampai tanah Bait Allah itu, seluruh Yerusalem itu dikuasai oleh Israel, nah ini yang dikatakan oleh kitab Daniel, masa 7 tahun hal-hal ini akan terjadi. Akan ada tanda-tanda matahari, bintang, bulan, semua kekacauan itu akan muncul dalam 7 tahun terakhir. Sesudah itu orang mengatakan itulah hari kedatangan Tuhan. Dan pada waktu itu terjadi, angkatlah mukamu, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Itu ramalan yang dikatakan oleh Yesus akan kehancuran Yerusalem dan akan kedatangannya yang kedua. Yang ingin saya katakan, mengapa orang Kristen selamat? Tidak banyak yang mati waktu peristiwa penghancuran Yerusalem, karena mereka percaya pada ramalan Yesus. Orang-orang Yahudi tidak. Hal yang sama, apakah kita percaya atau tidak? Mari kita mulai mempersiapkan diri.